Pak Ustadz, gimana cara kita untuk kirim sholawat untuk orang yang sudah meninggal? Saya ingin bersolawat untuk istri saya di sana. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Mudah-mudahan istrinya diampuni dosa-dosanya serta diberikan nikmat kubur, sahabat. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, maka sebelumnya saya ingin membacakan kisah dari salah seorang ulama, sahabat ya, yang kisah ini terdapat dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat, di mana di dalam kitab ini diceritakan bahwasanya Al-Hafiz As-Sakhawi itu bertutur di dalam kitab ini, sahabat. Kata beliau, dulu pernah ada seorang ibu-ibu, sahabat ya, yang mendatangi Syekh Hasan Al-Basri, salah satu ulama sufi yang memang sudah sangat masyhur. Jadi ibu-ibu ini mendatangi Syekh Hasan Al-Basri perihal anaknya yang meninggal beberapa hari yang lalu. Jadi ibu ini mengatakan kepada Syekh Hasan Al-Basri bahwasanya anak saya meninggal kemarin, Syekh. Kemudian saya sangat kepikiran dan sangat kangen. Jadi saya ingin bermimpi anak saya itu. Maka singkat cerita, sahabat, karena mungkin Syekh Hasan Al-Basri melihat kesungguhan dari ibu ini, maka Syekh Hasan Al-Basri kemudian memberikan amalan agar ibu ini bisa bermimpi anaknya yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Jadi singkat cerita, amalannya itu disuruh sebelum tidur, ibu ini disuruh sholat hajat 4 rakaat, kemudian disuruh membaca sholawat sampai dirinya tertidur, dan tidurnya juga harus tidur sunnah, yaitu tidur sebagaimana tidurnya orang meninggal, sahabat. Nah, kemudian sahabat, ternyata qadarullah, ibu ini betul-betul bermimpi anaknya yang sudah meninggal. Namun mirisnya, di dalam mimpi ibu ini bermimpi anaknya itu sedang disiksa, sahabat. Jadi sedang dipakaikan pakaian dari api, kemudian tangannya diikat dan kakinya juga diikat atau dibelenggu, sahabat. Nah, kemudian karena terkejut, sahabat, ibu ini kemudian keesokan harinya datang lagi kepada Syekh Hasan Al-Basri. Kemudian berkata, "Wahai Syekh, alhamdulillah kemarin malam saya bermimpi anak saya. Namun Syekh, saya bermimpi melihat anak saya itu tengah mendapat siksa. Jadi dipakaikan pakaian dari api dan kedua tangan dan kakinya diikat." Maka kata Syekh Hasan Al-Basri, "Coba engkau bersedekah dengan niat pahalanya dikirimkan kepada anaknya tersebut. Siapa tahu mudah-mudahan dengan sedekahnya ibu nanti, anaknya ibu ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah sehingga diberikan nikmat kubur." Maka singkat cerita, sahabat, ternyata di malam harinya Syekh Hasan Al-Basri bermimpi berada di tengah taman, sahabat, di tengah taman surga, di mana di tengah taman ini Syekh Hasan Al-Basri melihat kasur yang terlentang begitu luas. Nah, kemudian melihat seorang perempuan yang begitu cantik dan memakai mahkota di kepalanya, sahabat. Dan perempuan ini mendatangi Syekh Hasan Al-Basri. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata Syekh Hasan Al-Basri. "Jadi, apakah engkau memanggilku?" kata perempuan ini, sahabat. Maka Syekh Hasan Al-Basri menjawab, "Tidak, saya tidak memanggilmu." Nah, singkat cerita, sahabat, ternyata perempuan ini bercerita bahwasanya, "Wahai Syekh, sesungguhnya aku ini adalah anak dari ibu yang kemarin mendatangimu untuk bermimpi denganku." Kemudian Syekh Hasan Al-Basri seolah tidak percaya. "Bukankah kata ibu yang datang kemarin itu anaknya tengah mendapat siksa? Kemudian kenapa engkau mendapat kenikmatan atau tempat yang begitu mulia ini?" Maka si anak ini, sahabat, perempuan ini kemudian bercerita bahwasanya, "Betul wahai Syekh, kemarin kita memang disiksa. Jadi ada 70.000 jiwa yang tengah disiksa kemarin di kuburan itu. Nah, kemudian ada seorang laki-laki yang lewat dengan membaca sholawat 1 kali, sahabat. Kemudian laki-laki itu bilang bahwasanya pahala sholawat ini, barokah pahala sholawat ini, mudah-mudahan diampuni semua dosa ahli kubur yang ada di kuburan itu." Maka seketika itu juga, Syekh, 70.000 jiwa yang tadinya itu disiksa, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan nikmat sebagaimana yang engkau lihat saat sekarang ini. Nah, dari mimpi ini, sahabat, ternyata dari 1 sholawat saja 70.000 jiwa yang tadinya disiksa oleh Allah itu bisa diampuni dosa-dosanya dan mendapat nikmat kubur. Apalagi yang dibacakan ratusan sholawat, ribuan sholawat, bahkan puluhan ribu sholawat, sahabat.
Sehingga kesimpulannya, untuk menjawab pertanyaan saudara kita ini yang ingin mengirimkan pahala sholawat kepada istrinya tadi itu, maka pertama bacalah sholawat sebanyak-banyaknya atau semampu kita, seikhlas kita. Kemudian setelah membaca sholawat ini, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, barokah sholawat ini, mudah-mudahan istri saya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal sampaikan seperti itu saja, sahabat. Kalau tidak bisa, melafalkan di dalam bahasa Arab. Karena Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, sahabat. Dan di dalam kitab ini sudah jelas bahwasanya barokah sholawat ini ternyata bukan hanya untuk pembacanya saja, bukan hanya untuk kita yang masih hidup, bahkan untuk keluarga kita atau siapapun yang kita kirimi pahalanya di alam kubur, insya Allah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang di dalam hadis disebutkan, idza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min talatin. Kalau anak Adam itu sudah meninggal, maka terputuslah amal ibadahnya. Illa min talatin, kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyahnya. Kalau pernah bersedekah jariyah ketika masih hidup, maka ini yang akan membantu ketika di alam kubur. Atau disedekahkan oleh keluarga yang masih hidup. Karena ada hadis lain yang mengatakan, tasaddaqu ala amwatikum. Bersedekah kalian semua terhadap keluarga kalian yang sudah meninggal. Jadi memang kenapa tadi Syekh Hasan Al-Basri menyuruh sedekah? Ya biar pahalanya mengalir kepada orang yang sudah meninggal ini, sahabat. Kemudian yang kedua, selain sedekah, yaitu au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat, sahabat. Kalau kita pernah mendidik santri, mendidik murid tentang ilmu agama, kemudian digunakan, diamalkan, maka saat kita meninggal, insya Allah pahalanya akan tetap mengalir kepada kita. Dan yang ketiga, sahabat, yaitu awaladin soleh. Kalau kita punya anak yang soleh dan beribadah kepada Allah, maka kita yang di alam kubur akan tetap mendapat pahala, sahabat. Nah, kemudian ditafsiri oleh para ulama, ai muslimin yad'ulah. Atau selain anak yang soleh, juga setiap orang muslim yang mendoakan kepada ahli kubur tadi. Maka di dalam kitab Wasiyatul Mustafa juga disebutkan, para malaikat itu membawa fatihah, membawa doa-doa orang yang mengirimkan orang hidup kepada orang mati tersebut. Kemudian orang mati tersebut mendapatkan kebahagiaan dari barokah doa orang yang hidup tersebut dan berdoa untuk kebaikan orang yang sudah hidup, yang masih hidup ini, sahabat. Jadi orang yang sudah mati ketika dikirimi doa oleh orang yang masih hidup, orang yang mati ini mendapat kebahagiaan, kenikmatan kubur. Kemudian orang yang mati ini mendoakan balik kepada orang yang mendoakan yang masih hidup ini, sahabat, dengan kesenangan sebagaimana kesenangan yang didapat oleh orang yang mati ini, sahabat. Nah, karena itu di dalam kitab ini disebutkan, di dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidi Sadat ini, sahabat, bahwasanya tadi dengan hanya 1 kali sholawat saja, karena memang sholawat ini fadilahnya sangat luar biasa, maka 70.000 jiwa yang tengah disiksa di alam kubur itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diberikan nikmat kubur. Jadi tergantung niat kita, tergantung permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah sholawat ini fadilahnya memang sangat luar biasa, bukan hanya untuk kita yang masih hidup, bahkan untuk keluarga yang sudah meninggal dan untuk siapapun, sahabat. Mudah-mudahan kisah ini, jawaban ini bermanfaat, khususnya bagi yang bertanya dan umumnya bagi seluruh penonton Gus El Official. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.